Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hasana, NIM 1930201163 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Raden Patah Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah SA Evaluasi Pembelajaran yang diampu oleh Pak Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu tentang kisi-kisi dan instrumen penilaian. Menurut pengertian kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebut dalam kolom. Kisi-kisi penyusun instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data, dari mana data akan diambil, metode yang digunakan, dan instrumen yang disusun. Adapun tujuan pembuatan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi tersebut biasanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek isi pengetahuan dan aspek tujuan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Cara membuat kisi-kisi soal yang pertama yaitu menentukan KD yang akan diukur. KD mengacu pada kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi tertentu. Yang kedua, memilih materi yang esensial. Pilih materi yang esensial sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Hendaknya menentukan materi disesuaikan dengan indikator kisi-kisi. Yang ketiga, merumuskan indikator menurut ciri-ciri perilaku yang bisa diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Biasanya perumusan indikator dilakukan dengan memperhatikan level kognitif para siswa. Materi harus sudah dipelajari sebelumnya, berkesinambungan dengan semua jenjang kelas, dan memiliki nilai terapan yang tinggi. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian, dapat berupa tes maupun non-tes, dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, instrumen harus baik sebagai alat ukur. Menurut Yusuf 2015 menyatakan bahwa instrumen yang baik memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid. Suatu instrumen menunjukkan kepada ketepatan untuk menilai apa yang dinilai. Instrumen dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat itu betul-betul mampu mengukur dan menilai apa yang ingin diukur. Yang kedua yaitu reliable. Reliabilitas suatu instrumen menunjukkan kepada ketentuan, konsisten atau stabilitas. Tahap reliabilitas dilakukan setelah instrumen dikatakan valid. Yang ketiga, objektif. Objektif suatu instrumen artinya penskor atau bendungannya hendaknya menilai apa adanya tanpa dipengaruhi subjektivitas penskor lainnya di luar data yang tersedia. Yang keempat yaitu praktis dan mudah dilaksanakan. Suatu instrumen dikatakan praktis apabila biaya ukur mudah dan murah, mudah diadministrasikan, diskor dan diinterpretasikan, mudah merujuk pada biaya pelaksanaan dan peserta tidak terlalu tinggi. Yang kelima yaitu norma. Norma diartikan sebagai patokan, kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menentukan standar nominal batasan kelulusan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.